Oke, jadi ada generasi baru reaktor nuklir nih yang katanya bakal datang. Mereka janjinya sih energi bersih, tapi ada pertanyaan besarnya juga. Gimana caranya kita bisa yakin kalau teknologi super canggih ini aman buat lingkungan kita? Soalnya ini udah bukan lagi ngomongin pembangkit listrik raksasa yang biasa kita lihat. Ini tuh bisa dibilang sebuah revolusi dalam skala mini. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang bakal kita kupas tuntas. Coba bayangin, di saat para insinyur masih sibuk merancang masa depan energi nuklir, para regulator lingkungan juga harus lari ngejar, bikin kerangka aturan buat sesuatu yang bentuknya aja belum sepenuhnya final. Rumit kan? Baiklah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih yang dimaksud analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL itu? Terus kita kenalan sama si primadonanya, reaktor moduler kecil alias SMR. Setelah itu, kita lihat gimana fitur-fitur unik SMR ini ternyata bikin dampak lingkungan yang unik juga, termasuk kalau ada skenario kecelakaan. Terakhir, kita bahas tantangan ke depannya. Oke, kita mulai dari bab pertama. Sebelum ada pembangunan proyek besar, apalagi pembangkit listrik tenaga nuklir, ada semacam pekerjaan rumah wajib yang harus dikerjakan. Namanya AMDAL. Jadi, AMDAL itu apa sih sebenarnya? Anggap aja ini kayak general check-up super lengkap. Tujuannya itu buat ngerawang ke masa depan, memprediksi semua kemungkinan efek, yang baik maupun yang buruk, dari sebuah proyek ke lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dan ini semua dilakukan jauh sebelum proyeknya dapat lampu hijau. Nah, ini kerangka kerja standarnya dari Badan Tenaga Atom Internasional IAEA. Mungkin kelihatannya pusing ya, banyak kotak, banyak panah. Tapi intinya, ini tuh peta yang logis banget buat mastiin nggak ada satupun dampak lingkungan yang kelewat, sekecil apapun itu. Diagram yang kelihatannya ribet tadi sebetulnya bisa kita sederhanakan jadi 4 langkah utama. Pertama, pelingkupan. Intinya, nentuin dulu apa saja yang mau dinilai. Kedua, analisis. Di sini kita kumpulin data dan prediksi dampaknya. Ketiga, pelaporan. Semua temuan tadi didokumentasikan. Dan yang paling penting, tinjauan dan konsultasi, di mana pemerintah dan publik ikut kasih masukan. Betul, suara masyarakat itu krusial banget di proses ini. Oke, sekarang kita udah paham aturan mainnya, yaitu AMDAL. Mari kita kenalan sama pemain barunya, reaktor modular kecil, atau kita sebut aja SMR. Banyak yang bilang ini masa depan nuklir, tapi apa sih yang bikin SMR ini beda banget? Coba lihat angka ini, sampai 300 megawatt. Nah, ini dia beda utamanya. Buat perbandingan, reaktor nuklir yang gede-gede itu biasanya bisa menghasilkan lebih dari 1000 megawatt. Jadi, ya kita lagi ngomongin sesuatu yang skalanya jauh lebih kecil, yang secara teori jadi lebih gampang diatur. Perbandingan ini langsung nunjukin beda dasarnya. Di satu sisi, ada SMR yang komponennya dibikin di pabrik terus dirakit di lokasi, jadi butuh lahannya juga jauh lebih kecil. Di sisi lain, ada reaktor raksasa yang dibangun dari nol di tempat dan butuh air yang banyak banget. Nah, fleksibilitas penempatan inilah yang jadi salah satu nilai jual utama SMR. Oke, sekarang kita sambungin dua hal tadi, SMR dan AMDAL. Karena SMR ini punya karakteristik yang unik banget, kita nggak bisa lagi pakai cara-cara lama buat menilai dampak lingkungannya. Penilaiannya juga harus ikut beradaptasi. Nah, ini dia rangkuman fitur-fitur uniknya SMR. Mulai dari ukurannya yang lebih kecil, desainnya yang moduler, sampai kemungkinan dibangun di bawah tanah. Semua ini kedengarannya bagus kan? Tapi tiap fitur ini juga bawa konsekuensi baru yang harus dipertimbangkan dalam analisis dampak lingkungannya. Yuk kita lihat contohnya. Tabel ini jelas banget nunjukin hubungan sebab akibatnya. Contohnya, konstruksi di bawah tanah. Oke, bagus buat pemandangan, tapi penilai AMDAL harus mikir, gimana dampaknya ke air tanah? Atau desain modularnya? Gimana kalau ada satu insiden yang memicu efek berantai ke modul-modul di sebelahnya? Setiap inovasi memang selalu datang dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Tentu saja, pertanyaan terbesar yang ada di kepala semua orang pasti, gimana kalau ada masalah? Keamanan itu nomor satu, dan desain SMR ini mencoba menjawab kekhawatiran itu dari awal banget. Ini poin yang penting banget dari dokumen teknis IAEA. Intinya gini, karena bahan bakar di SMR itu jauh lebih sedikit, maka potensi lepasan material radioaktif kalau sampai terjadi kecelakaan, ini yang disebut source term, juga jadi jauh lebih kecil. Ini implikasi keamanannya signifikan banget. Para perancangnya nggak cuma ngandelin ukurannya yang kecil. Mereka juga menanamkan fitur-fitur keselamatan pasif yang pintar. Maksudnya, ada bahan bakar yang didesain supaya nggak gampang meleleh atau sistem pendingin yang bisa jalan sendiri secara alami tanpa perlu listrik. Desain kayak gini secara otomatis menghilangkan beberapa skenario kecelakaan paling parah yang kita khawatirkan.
Tapi, ini bukan berarti nggak ada resiko baru sama sekali ya. Fleksibilitas SMR ini justru membuka skenario-skenario yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Coba, gimana cara menilai resiko kecelakaan buat pembangkit nuklir yang ngapung di laut? Atau insiden yang menyebar dari satu modul ke modul yang lain? Ini benar-benar area baru buat para penilai resiko. Jadi, semua ini membawa kita kemana? Yuk kita rangkum apa saja tantangan dan langkah ke depan untuk menilai teknologi baru yang sangat menjanjikan ini. Ini dia intisarinya. Proses AMDAL-nya secara umum sama, tapi detailnya beda jauh. Mungkin skala dampaknya lebih kecil, tapi sifat dampaknya itu benar-benar baru. Kita butuh metode penilaian baru untuk fitur seperti modularitas. Dan karena SMR bisa ditempatkan di mana saja, ngobrol dengan masyarakat lokal jadi jauh lebih krusial dari sebelumnya. Pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. SMR ini cuma satu contoh dari gelombang inovasi teknologi yang bakal datang terus. Tantangannya bukan cuma menilai satu persatu teknologi baru, tapi juga memastikan bahwa aturan main pelindungan lingkungan kita itu sendiri cukup fleksibel dan visioner buat ngikutin laju kemajuan zaman.